Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab siapa di sini? Yang akan dibicarakan hari ini adalah hak, kewajiban, serta tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Untuk lebih jelasnya, maka anak-anakku simak dan juga pahami ya penjelasan pada slide berikutnya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah hak. Apa sih hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir dan bahkan sebelum lahir. Coba ingat anak-anakku, ketika kalian belum lahir di dunia ini, artinya masih di dalam kandungan, Ananda mendapatkan haknya, yaitu diberi perlindungan oleh ibu, kemudian diberi makan oleh ibu, ya. Nah, itu merupakan hak yang diberikan sebelum lahir. Setelah Ananda tadi mengetahui apa itu hak, nah sekarang kita teliti apa hak Ananda di rumah. Hak Ananda di rumah yang pertama contohnya adalah mendapat kasih sayang dari orang tua, dari ayah, ibu, kakak, adik, dan seluruh anggota keluarga. Kemudian yang kedua, mendapat perlindungan. Yang ketiga, mendapat hak untuk berbicara. Di sekolah, Ananda juga mempunyai hak, yaitu pertama, untuk mendapatkan nilai dari guru. Kemudian yang kedua, mendapat bimbingan belajar dari guru. Kemudian yang ketiga, mendapat perlindungan dari guru. Kemudian yang keempat, mendapat fasilitas dari sekolah. Dan yang kelima adalah mendapatkan banyak teman di sekolah. Bagaimana? Apakah kelima contoh hak Ananda di sekolah ini sudah terpenuhi? Di masyarakat, Ananda juga mempunyai hak. Ada beberapa contohnya di sini. Yang pertama adalah hak untuk bermain bersama teman-teman di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah hak untuk mendapat perlindungan. Di sini, alhamdulillah ya, di Indonesia sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi berbagai permasalahan yang menimpa anak Indonesia itu ada perlindungannya. Kita bisa melaporkan ke KPAI. Kemudian yang keempat, hak Ananda adalah diberi nama dan kemudian dilegalkan dengan akta kelahiran. Bagaimana? Sudah punya akta kelahiran? Yang selanjutnya adalah Ananda mempunyai hak untuk mendapatkan makanan. Dan juga Ananda mendapatkan hak untuk fasilitas kesehatan. Di sini bisa dokter ataupun puskesmas dan ataupun rumah sakit. Itu hak Ananda untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, hak Ananda di masyarakat adalah mendapatkan rekreasi. Jadi di lingkungan masyarakat suka ada taman-taman seperti itu ya. Nah, itu taman-taman itu berfungsi untuk tempat rekreasi. Nah, itu adalah hak Ananda untuk menggunakan tempat rekreasi itu. Nah, itu sekarang sudah banyak sekali ya tempat-tempat rekreasi di lingkungan sekitar kita. Jadi Ananda boleh mempergunakannya karena itu adalah hak Ananda. Setelah tadi Ananda mengetahui apa yang dimaksud dengan hak dan contohnya apa saja, nah sekarang kita lanjut ke kewajiban. Apa itu kewajiban?
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Dan ini sifatnya adalah wajib. Setelah tadi Ananda mengetahui hak Ananda di rumah, nah sekarang ada hak, ada kewajiban. Apa saja kewajiban Ananda di rumah? Yang pertama adalah membantu orang tua. Ananda pasti sudah membantu orang tua kan hari ini? Wah, hebat, Ananda luar biasa. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi kewajiban kita sebagai anak adalah menjaga kebersihan rumah. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan tugas dari ibu dan bapak guru. Meskipun kita belajar dari rumah, tetapi tugas harus tetap dikerjakan. Kemudian yang keempat, Ananda sebagai anak wajib untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Jangan sampai membantah ya. Dan yang terakhir adalah menghormati anggota keluarga, baik itu orang tua, adik, kakak, dan orang tua yang lain. Siap anakku? Tadi kita sudah tahu kewajiban apa saja yang Anda harus lakukan di rumah. Nah, sekarang kita akan mengetahui kewajiban Ananda di sekolah. Yang pertama, kewajibannya adalah mematuhi tata tertib di sekolah. Ananda tidak boleh melanggar aturan atau tata tertib yang ada di sekolah ya. Kemudian yang kedua adalah Ananda wajib untuk melaksanakan piket atau kebersihan kelas, karena ini merupakan kewajiban Ananda untuk menjaga kebersihan kelas atau kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, Ananda juga wajib untuk menghormati guru dan seluruh staf yang ada di sekolah. Yang keempat, Ananda juga harus belajar dengan kondusif. Artinya bagaimana? Artinya seperti ini, ketika guru menerangkan, Ananda tidak boleh ribut. Jadi, biarkanlah guru menerangkan sampai selesai, dan apabila ada pertanyaan, baru Ananda meminta izin untuk mengajukan pertanyaannya. Sekarang kita akan mengetahui apa saja kewajiban Ananda di masyarakat. Yang pertama adalah wajib mentaati semua peraturan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, Ananda juga wajib mentaati norma hukum yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, Ananda wajib menaati norma sosial. Yang keempat, Ananda wajib menghormati hak orang lain. Jadi jangan semena-mena ya. Yang kelima adalah Ananda wajib menjaga kebersihan. Dan yang keenam, Ananda wajib berpartisipasi semampunya dalam kegiatan bersama. Setelah tadi Ananda mengetahui apa itu hak, apa itu kewajiban, dan contoh-contohnya, sekarang kita lanjut ke tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Adapun tanggung jawab Ananda di rumah, yang pertama adalah mengerjakan tugas dari sekolah. Sudah mengerjakan tugas hari ini? Kalau belum, segera lakukan ya, karena ini merupakan tanggung jawab Ananda sebagai seorang pelajar. Kemudian yang kedua, mencuci piring sendiri selepas makan. Sudah dicuci belum piring yang Ananda barusan pakai? Kalau belum, segera cuci ya. Kemudian yang ketiga adalah membereskan tempat tidur sendiri. Jangan sampai tempat tidur Ananda diberesin sama mama. Kan Ananda sudah besar. Kemudian yang keempat adalah menjaga kebersihan rumah. Dan yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Apa saja tanggung jawab Ananda di sekolah? Yang pertama adalah belajar dengan giat dan tekun. Jangan main-main ya kalau belajar di sekolah.
Kemudian yang kedua, bertoleransi terhadap perbedaan di sekolah. Karena di sekolah itu banyak teman, banyak sekali perbedaannya. Seperti diantaranya perbedaan suku, perbedaan bahasa, maupun perbedaan warna kulit. Dan jangan sampai perbedaan ini dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Nah, ini bukan merupakan tanggung jawab anak di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan sekolah. Yang keempat, melaksanakan piket sesuai yang telah disepakati bersama. Dan yang kelima, datang ke sekolah tepat waktu. Adapun tanggung jawab Ananda di masyarakat, yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan setempat. Yang kedua, mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, saling menghormati. Itulah tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar di masyarakat. Bagaimana? Sudah paham sekarang?